Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir, kelompok kelima. Ini kami akan membahas tentang seminar PPG dengan tema teknologi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Aditya Di Pratama. Saya Devika. Saya Lutfi Rahtiwi. Saya Alia Rahmadi. Sebelum kita mulai, akan ada yel-yel dari kelompok 5. Kelompok 5, are you ready? Are you ready? 1, 2, 3, go! Kelompok 5 paling jago. Kelompok 5 paling jago. Yang paling jago. Kelompok 5, let's do it, go! Langsung saja kita mulai. Teman-teman, yang pertama sesi presentasi itu diawali dengan kami yang menjelaskan, kemudian ada sesi ice breaking dan terakhir sesi diskusi. Lanjut, di sini yang pertama ya ready. Oke. Teman-teman, kita akan review sejenak tentang mata kuliah teknologi pembelajaran. Kita diskusi di sini ya. Teknologi pembelajaran itu apa sih? Terdiri dari 2 kata, teknologi pembelajaran. Nah, kemajuan teknologi ini juga membuat kemajuan juga di dunia pendidikan, ya. Khususnya dalam hal pengembangan media pembelajaran dan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran juga di sini juga mengikuti dengan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai seorang guru, kita harus siap mengupdate diri dengan kemampuan teknologi kita agar pembelajaran yang nanti itu bisa sesuai atau relevan dengan zaman dan juga peserta didik kita. Terima kasih Bapak Aditya. Jadi pada mata kuliah teknologi ini ada 7 topik, di mana topik pertama yaitu perkembangan teknologi media dan pembelajaran, yang berisikan tentang perkembangan teknologi media dan pembelajaran, yang di dalam pembelajarannya kita dapat mengenal dan mempelajari bagaimana perkembangan awal teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan TIK dalam pembelajaran, terus dampaknya itu gimana, sampai bagaimana pemanfaatannya. Yang kedua itu topik kedua, lingkungan belajar abad ke-21, di mana yang di dalamnya itu berisikan bagaimana kita mengadaptasi teknologi inovatif dan terbarukan dalam proses pembelajaran yang harus sesuai dengan lingkungan belajar abad ke-21. Pengalaman belajar yang kami pilih yaitu pada topik 7 mengenai meningkatkan pembelajaran dengan multimedia. Mengapa topik-topik tersebut penting untuk dipelajari? Karena pembelajaran dengan menggunakan multimedia sangat memberikan manfaat yang berbeda bagi peserta didik. Karena dengan multimedia, informasi yang disampaikan menjadi lebih menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar bagi peserta didik. Selain itu, multimedia juga dapat memperjelas materi yang disampaikan karena tidak hanya teks saja, melainkan dapat berupa audio, visual ataupun audiovisual. Bagaimana? Selanjutnya, bagaimana kita mempelajari topik-topik yang ada pada mata kuliah teknologi ini? Kami mempelajari topik-topik yang ada pada mata kuliah ini yaitu berdasarkan merdeka, di mana F itu mulai dari diri. Pada saat ini kami menjawab pertanyaan reflektif mengenai pengalaman dengan membandingkan belajar menggunakan media atau multimedia dengan belajar tanpa media serta mengintegrasikan multimedia tradisional. Kemudian eksplorasi konsep. Pada tahap ini disajikan bahan bacaan mengenai multimedia. Pembelajaran dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan multimedia, baik itu melalui audio, visual, teks maupun video. Selanjutnya ruang kolaborasi. Nah, pada tahap ruang kolaborasi ini kami diminta untuk berdiskusi dengan rangkaian kelompok terkait keuntungan dan kelemahan dari media audio, visual, teks maupun media video, serta mengintegrasikan media tersebut dalam pembelajaran. Kemudian demonstrasi kontekstual. Nah, pada tahap ini kami diminta untuk
mengerjakan kuis mengenai pembelajaran multimedia. Kemudian pada strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik-topik tersebut penting bagi kita. Di sini saya akan membahas tentang strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik-topik yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, yang pertama tuh strategi tersebut adalah strategi yang cukup penting juga ya. Hal ini dikarenakan bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman terhadap 7 topik sebelumnya. Nah, selain dari itu kita juga mau mengetahui keunggulan dan kelemahan setiap media belajar yang berbasis teknologi seperti bagaimana audio, visual, dan lain-lain. Nah, kita juga mengetahui media berbasis teknologi yang cocok dan relevan dengan karakteristik peserta didik kita itu kita pakai yang mana nanti ketika mengajar di kelas. Semuanya dapat disesuaikan dan direalisasikan kepada kegiatan pembelajaran untuk kita mengajar supaya tujuan pembelajaran dapat terlaksanakan dengan baik. Bel, jam bel. mana perut-perutnya sih Kak? Oh, berarti harus yang ini ya. Tolong Ayu di-shoot bagian sana. Ayo mulai. Mendiskusikan 4 multimedia yang udah kita belajarin. Multimedianya itu ada media teks, media audio, visual, dan video. Nah, kita sebelum ya, jadi maksudnya yang untuk pertama siapa yang maju kita akan pakai bebek. Mana bebek? Dadah. Ya, lucu banget. Gitu. Oke. Jadi ya, ini bebeknya kamu jalan. Bebeknya kamu jalan. Bebeknya kamu jalan. Gimana nih yang nembak? Oh, siapa yang nembak? Gimana sih maksudnya? Iya. Dia bisa ada dengerin lo tanya gimana maksudnya mulu. Yang nembak lu. Yang nembak gue. Nah, Pada akan maju pertama. Ayo silakan maju. Belum, Pak. Boleh Pak. duel mode terbaru. Berarti itu pilihan dia ya? Kelompok satu. Nggak objektif. Kelompok satu sih kalau gue mah. Kira kelompok berapa nih? Kelompok satu. Ya. Kelompok satu tadi 4-1 terus. Ngomongin apa ya? Lu ngomongin apa ya? Romi London.
kelompok bilangan 3 ya. Ya. Kelompok 2. Ya, iya. Emang gimana jam berapa? Enggak. Berhenti. Loh, gimana ya? Suara udah keluar. Oh, beda sih. Kelompok 4. Visual. Kayaknya harus dari rumah laptop gue yang Terus kelompok 1. Tadi 41 2 3. Iya. Kita apa, Kak? Audio. Video. Satu video. yang kemarin Semangat ya, media kan? Dia ngereok. Gambaran media visual. prakteknya Gambaran media visual. Kekurangan sama kelebihan. Ini lagi di. Gua asesmen aja. Dia apa? Media visual itu kayak gambar semangka. contohnya mana ya cari infografis Kepada audiens kata lainnya apa ya nanti contohnya pendengar kan ini teks pembaca Video untuk pendengar. Iya. Oh ya, Udah gini aja kan, Put. dalam membentuk sikap pribadi dan sosial. Kelompok 4. Enggak. Kelompok 4. Dang 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 ding 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 dung dung dung. Aha aha. Ihi ihi. Oke. Yang kami dapatkan yaitu tadi tentang media visual. Adapun definisinya apa itu Karabika definisi dari media visual? Betul. Ya, jadi saya mau menjelaskan definisinya. Media visual adalah alat peraga yang digunakan untuk mencapai suatu maksud dan bisa diterima dengan mudah oleh indera penglihatan. Selanjutnya untuk kelebihannya dijelaskan oleh sekilas. Nah, kelebihan dari media visual yaitu yang pertama lebih menarik ya tentunya. Yang kedua mudah dipahami apalagi oleh siswa sekolah dasar. Lalu memperkuat daya ingat dan lebih mudah diingat. Nah, untuk kekurangannya bisa dijelaskan oleh Kak Fitri. kekurangannya yaitu visual terbatas, lambat dan kurang praktis. Yang terakhir tidak ada audio. Nah, untuk contohnya bisa dijelaskan oleh Kak Ines. Contohnya ada poster, ada buku atau ada slideshow atau PPT. Nah, demikianlah hasil presentasi kami ucapkan terima kasih. Ini ya begitu sudah. Kelompok 1, semangat UHEA. Bukul kali kita. Menjelaskan mengenai media video ini bisa mengintegrasikan teks, visual, dan audio. Semuanya bisa masuk ke dalam media video ini. Untuk keuntungannya, untuk keuntungan media video bisa dijelaskan oleh rekan saya. Untuk kelebihan dari media video ini, yang pertama gambar dapat bergerak, menggambarkan konsep atau proses yang dipelajari. Lalu yang kedua pengamatan bebas risiko. Yang ketiga dramatis menghidupkan peristiwa. Dan keempat pembelajaran
efektif dalam membentuk sikap pribadi dan sosial, dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah di pemahaman budaya. Lalu selanjutnya kekurangannya dapat dijelaskan oleh Untuk kekurangannya itu yang pertama itu kecepatannya rendah, terus yang kedua ketidakcocokan video dengan topik, yang ketiga tingkat kompleksitas video, yang keempat video kurang tepat dalam menyajikan informasi abstrak dan non visual. Untuk selanjutnya contohnya akan dijelaskan oleh Saida. Contohnya adalah seperti dokumenter, dramatisasi, dongeng, dan virtual film. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan kami ingin jargon terlebih dahulu. Kelompok 2, iya. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang media audio. Gimana definisi media audio? Yaitu segala suatu penjelasan yang bentuk medianya berasal dari suara. Kelebihan media audio diantaranya adalah dapat didengarkan sambil aktivitas lain karena kita hanya berfokus pada mendengarkan suara. Yang kedua, cocok untuk menyampaikan informasi yang bersifat naratif. Yang ketiga, dapat membantu pembelajar yang kesulitan membaca. Gila aja. Selanjutnya yaitu kekurangan dari media audio. Yang pertama itu sulit untuk menangkap informasi secara kompleks. Yang kedua yaitu memerlukan perangkat audio itu sendiri. Yang ketiga yaitu tidak dapat didengar oleh peserta didik yang memiliki kesulitan dalam pendengaran. Selanjutnya itu contohnya akan dijelaskan oleh Kak Wiana Paramita. Ya baik, misalnya contohnya itu ada bisa dari rekaman suara, podcast, siaran radio, atau aplikasi audio digital. Ini bisa di pembelajaran puisi dalam bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau diapain? Belum diapa-apain. Mau diapain? Kelompok 3. Jos. Mantap. Oke, kirain mau naik kereta. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tentang media teks. Nah, kami beranggotakan dari Hairu, ada kita, ada Agil, Mega, dan Putri. Nah, media teks definisinya adalah media yang menggunakan kata-kata tertulis untuk menyampaikan informasi dan pesan kepada sang pembaca. Nah, kelebihannya ialah yang pertama mudah diakses, terus ringkas dan padat. Yang ketiga dapat disimpan, yang keempat adalah murah. Kekurangannya yang pertama kurang menarik, yang kedua kurang interaktif, yang ketiga membutuhkan kemampuan membaca. Contoh dari media teks adalah LKPD, blog, website, Wikipedia ataupun e-book, atau juga bisa buku juga. Nah, di sini juga ada pesan dari kami, read your book, atau buku adalah jendela dunia. Gitu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mempresentasikan beberapa multimedia yang sudah kalian buat ya dengan mind mapping ataupun infografis. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Kalian sudah hebat. Guru hebat. Guru hebat, anak kuat. Mantap. Baik, pada presentasi selanjutnya yaitu kita
menganalisis artefak pembelajaran di mana artefak pada kelompok kami. Contoh dari kelompok saya, artefaknya itu saya membuat media pembelajaran visual. Yang contohnya seperti ini, tapi ini saya buat ke dalam versi video yang saya upload di YouTube. Nah, ini lalu ada artefak yang selanjutnya, yaitu punya Ini artefak yang telah saya buat dalam bentuk visual juga, PPT yang dibuat di Canva, namun ditampilkan melalui video. Yang tadi sama seperti artefak yang sebelumnya, berupa PPT kemudian diubah. Iya, betul. Yang kami realisasikan di sekolah PPL kami sendiri. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pembelajaran bermakna pada topik yang kami gunakan. Oke, jadi untuk mempelajari topiknya, strategi yang kami implementasikan dalam mempelajari topik ini sangat penting karena memberikan pemahaman untuk melaksanakan dan meningkatkan pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia. Dan terdapat kegiatan yang menghasilkan diskusi dengan rekan kelompok, tentunya hal ini bermanfaat bagi peningkatan kemampuan berkolaborasi, yaitu tandingan berupa pengerjaan kuis membuat kami untuk mengukur kemampuan sehingga kami lebih termotivasi memahami suatu materi dengan mendalam, dan yang paling penting terdapat praktik secara langsung untuk membuat media berbasis audio, visual, teks maupun video yang akan digunakan untuk PPL. Sini saya akan menyimpulkan dari semua pembahasan yang sudah kita diskusikan, kita bahas hari ini. Dapat disimpulkan dalam kalimat sederhana, teknologi adalah alat ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi pendidik maupun peserta didik. Itu saja kesimpulan hari ini. Mungkin itu akhir dari sesi pembahasan dari kelompok kami. Baik, itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah mengikuti kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.